Kali ini saya akan membahas tentang suatu pulau kecil yang terpencil yang bernama dalam bahasa Polinesia yaitu Pulau Rapa Nui, atau dalam bahasa Spanyol yaitu Isla de Pascua. Jika dalam bahasa Inggris disebut Easter Island, dan orang Indonesia memanggilnya Pulau Paskah. Pulau Paskah adalah sebuah pulau yang secara administrasi termasuk ke negara Chili. Tempat ini terletak di Selat Samudra Pasifik. Walau jaraknya 3.515 km sebelah barat dari daratan Chili, ia termasuk wilayah provinsi Valparaiso. Jika dilihat dari citra satelit, Pulau Paskah terbentuk seperti segitiga. Luas Pulau Paskah sebesar 163,6 km persegi. Jumlah populasinya diperkirakan berjumlah 3.791 jiwa. Mayoritas penduduk di Rapa Nui menetap di ibu kota Hangaroa. Pulau ini terkenal dengan banyaknya patung-patung yang sudah berusia 400 tahun yang dipahat dari batu yang kini terletak di sepanjang garis pantai. Ahli navigasi asal Belanda, Jacob Roggeveen, menemukan Pulau Paskah ini pada hari Paskah tahun 1722. Rapa Nui bukan nama asli Pulau Paskah yang diberikan oleh suku Rapa Nui. Nama itu diciptakan oleh para imigran pekerja dari suku asli Rapa di Kepulauan Bas yang menyamakan dengan kampung halamannya. Nama yang diberikan suku Rapa Nui bagi pulau ini adalah Te Pito o Te Henua, yaitu pusar dunia. Karena lokasi pulaunya yang sangat terpencil, patung-patung besar dari batu yang banyak di Pulau Paskah menjadi simbol Pulau Paskah, dipahat pada masa yang lebih dahulu dari yang diperkirakan. Moai adalah patung-patung yang terdapat di Pulau Paskah yang dipahat dari batu. Sebagian besar patung tersebut berjenis monolitis atau dipahat dari satu batu saja. Walaupun ada juga yang mempunyai batu pukau, yaitu tambahan terpisah yang diletakkan di bagian kepala, seperti topi. Tidak jelas tepatnya beberapa banyak moai yang ada, tapi ada ratusan yang dapat dilihat di Pulau Paskah. Anda tidak harus melihat jauh. Sisanya diperkirakan dikubur di lereng-lereng, di bawah reruntuhan, atau ditambang di Ranorarak. Faktanya, mungkin ada ratusan moai yang lebih belum digali. Terdapat lebih dari 600 moai yang tersebar di seluruh pulau. Sebagian besar moai dipahat dari batu karang vulkanik lunak yang terdapat di daerah Ranoraraku, di mana tersisa sekitar 400 moai lainnya yang belum jadi. Tambang tersebut sepertinya ditinggalkan tiba-tiba. Hampir seluruh moai yang telah selesai dipahat kemudian dihancurkan oleh penduduk pribumi setempat. Pada masa setelah berakhirnya konstruksi, moai yang diperkirakan diciptakan pada masa awal Rapa Nui, patung besar moai dengan tinggi rata-rata 13 kaki dan berat terbesar bisa mencapai 86 ton. Di Rapa Nui terdapat 300 ahu, sebuah situs monumental tempat para moai berdiri, dan terdapat hampir 1.000 moai tersebar di situs ini. Pelaut Polinesia pertama kali tiba di Rapa Nui 2.300 mil di lepas pantai Chili sekitar 900 tahun yang lalu. Mereka kemudian membangun lebih dari 300 ahu dan hampir 1.000 moai yang bertujuan dan diyakini untuk mewakili leluhur, kepala suku, dan tokoh yang dianggap penting bagi mereka. Tetapi tidak ada bukti tertulis atau kitab kuno yang mengatakan itu, sehingga moai dan ahu tetaplah menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Sebagai catatan, Pulau Paskah adalah batas paling timur dari wilayah bangsa-bangsa yang menggunakan rumpun bahasa Austronesia. Menurut arkeolog kini memperkirakan pemahatan tersebut berlangsung antara tahun 1600 hingga tahun 1730. Patung yang terakhir dipahat ketika Jacob Roggeveen menemukan pulau ini, terdapat lebih dari 600 patung batu monolitis besar. Walaupun bagian yang sering terlihat hanyalah kepala. Moai sebenarnya mempunyai batang tubuh yang lengkap, namun banyak moai yang telah tertimbun oleh tanah hingga leher. Teori populer tentang moai.
Teori populer menyatakan bahwa Moai tersebut dipahat oleh penduduk Polinesia Rapa Nui pada saat pulau ini kebanyakan berupa pepohonan dan sumber alam masih banyak yang menopang populasi 10.000 hingga 15.000 penduduk asli Rapa Nui. Mayoritas Moai masih berdiri tegak ketika Roggeveen datang pada tahun 1722. Kapten James Cook juga melihat banyak Moai yang berdiri ketika dia mendarat di pulau ini pada tahun 1774 hingga abad ke-19 seluruh patung telah tumbang. Mengapa Moai tumbang? Sebagian informasi tentang sejarah Moai ketika orang-orang Eropa mulai berdatangan pada tahun 1722, Moai masih berdiri, namun pada akhirnya abad 19, Moai dilaporkan telah terguling dan jatuh. Ada beberapa teori tentang hal ini. Beberapa percaya itu karena aktivitas gempa. Yang lain mengatakan patung-patung itu terguling selama perang suku sebagai cara untuk mempermalukan lawan mereka. Salah satu teori lain yang masih beredar di penduduk Rapa Nui hingga saat ini adalah tentang seorang wanita di pulau yang memiliki kekuatan khusus dan menggulingkan semua patung-patung itu karena marah. Moai ditempatkan di dekat sumber air tawar. Penelitian tersebut, patung Moai diletakkan untuk sumber air tawar. 15 patung Moai berdiri tegap di Tongariki. Pada bulan Agustus 2012, para peneliti dari Jepang menyebutkan bahwa patung Moai di Pulau Paskah sengaja ditempatkan dekat dengan sumber air tawar oleh orang-orang Rapa Nui. Pulau ini memiliki 887 patung-patung monumental. Para arkeolog akhirnya mengungkap salah satu misteri itu. Penelitian yang dipublikasikan oleh PLOS ONE menunjukkan bahwa orang-orang Rapa Nui zaman dulu sengaja menempatkan Ahu dan Moai itu di dekat sumber air tawar. Moai, patung raksasa. Warisan nenek moyang itu malah meninggalkan banyak pertanyaan dan misteri yang tak terjawab. Salah satu peninggalan yang masih menjadi misteri hingga kini, pada dataran seluas 164 km itu terdapat 887 Moai yang merupakan warisan nenek moyang suku Rapa Nui, penduduk asli Pulau Paskah. Patung-patung yang ditemukan sekitar 400 sampai dengan 800 sebelum Masehi itu sangat besar dan berat. Yang tertinggi dinamai Paro, hampir 12 meter tingginya dan beratnya mencapai 75 ton. Di beberapa lokasi tampak barisan Moai berjajar dengan rapi seperti di Ahu Tongariki atau Ahu Akivi. Dalam barisannya, patung berbentuk manusia itu menghadap ke arah laut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sang kreator Moai memindahkan patung-patung raksasa itu dengan teknologi mereka pada zaman itu. Banyak teori yang berusaha mengungkapkan bagaimana patung vulkanik itu dapat dipindahkan sehingga berbaris berjajar. Peneliti asal Amerika Serikat Carl Lippo dan Terry Hunt sempat berteori patung-patung itu dipindahkan oleh ribuan tikus yang populasinya pernah tak terkendali di Pulau Paskah. Teori lain menyatakan Rapa Nui mendapat bantuan dari alien. Namun berdasarkan folklore Rapa Nui, Moai-Moai itu dapat berjalan sendiri. Berangkat dari folklore itu, penelitian Lippo dan Hunt kemudian mencari cara bagaimana membuat Moai berjalan dengan peralatan sederhana. Mereka memasang tali di kepala Moai setinggi 3 meter dengan berat 5 ton dan menariknya dari 3 sisi secara bergantian. Hasilnya, patung itu dapat berpindah dan tampak seperti berjalan. Sejarah singkat patung Moai luar biasa di Pulau Paskah. Moai adalah beberapa patung monolitik yang paling menarik dan diakui secara luas. Terletak di wilayah Chili yang terpencil di Pulau Paskah. Mereka menceritakan kisah misterius tentang orang-orang awal pulau ini dan obsesi mereka dengan pahatan batu. Banyak penelitian yang telah dilakukan pada patung-patung terkenal dan banyak patung-patung yang rusak dan jatuh sejak itu dipulihkan di sekitar pulau. Moai adalah patung-patung yang berusia hampir 1000 tahun dan merupakan karya penduduk awal Pulau Paskah. Mereka adalah patung-patung tinggi yang terbuat dari batu vulkanik dengan kepala besar yang tidak proporsional. Ketinggian rata-rata dari Moai adalah sekitar 4 meter
dan mempunyai berat sekitar 12,5 ton. Tetapi ada juga yang tingginya hingga mencapai 12 meter. Wajah-wajah Moai ini memiliki fitur yang berbeda, seperti hidung yang lebar dan dagu yang kuat menonjol keluar dari seluruh tubuh. Moai ini diperkirakan bahwa Moai adalah simbol kekuatan dan kepemimpinan agama dan politik. Ukiran dan patung di dunia Polinesia sering memiliki makna spiritual yang kuat, dan pengikut sering percaya bahwa ukiran memiliki kekuatan magis atau spiritual dari orang atau dewa yang digambarkan. Banyak arkeolog percaya bahwa Moai memiliki nenek moyang orang-orang. Hal ini ditekankan oleh fakta bahwa Moai hampir seluruh menghadap ke pedalaman atau ke arah komunitas daripada ke laut. Ada 7 Moai yang menghadap ke laut, mungkin untuk memandu pengunjung ke pulau. Bagaimana mereka pindah ke pulau ini? Sangat luar biasa melihat begitu banyak Moai di sini. Di banyak tempat, mereka semua diukir dari tambang rari raraku. Jadi bagaimana caranya? Mengingat ukuran dan beratnya, apakah mereka dipindahkan ke pulau itu? Ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Untuk kecerdikan orang Rapa Nui, tentu saja ada juga beberapa teori yang ada tentang hal ini juga, termasuk keyakinan bahwa para leluhur mereka memerintahkan patung-patung itu untuk bergerak sendiri. Teori yang paling mungkin adalah apa yang menyebabkan jatuhnya orang-orang Rapa Nui. Dipercaya bahwa Pulau Paskah penuh dengan pepohonan di masa-masa awal, tetapi ditebang untuk membuat kayu gelondongan guna menggulingkan patung-patung di sekitar pulau. Sayangnya, penggundulan hutan di pulau itu terus berlanjut dan akhirnya sumber daya alam yang berharga ini menjadi berkurang. Sang penjaga pulau. Teori yang paling dikenali ialah Moai tersebut dipahat oleh penghuni asal Polinesia lebih dari 1000 tahun lalu. Moai diyakini memiliki arwah leluhur sebagai penanda kuburan atau mungkin mewakili tokoh terkemuka. Sehingga sebagai simbol status keluarga, Moai sangatlah mahal untuk dipahat dan membutuhkan waktu yang lama. Moai juga harus diangkut untuk mencapai lokasi terakhir di sepanjang pulau. Tidak diketahui secara pasti bagaimana Moai diangkut, tetapi proses tersebut pasti memerlukan alat yang luar biasa pada masa itu. Legenda kuno sempat menceritakan kisah seorang kepala suku yang mencari rumah baru. Lokasi yang dia pilih sekarang dikenal sebagai Pulau Paskah. Ketika dia meninggal, pulau tersebut dibagi-bagikan untuk anak laki-lakinya. Setiap kali kepala suku dari suku ini meninggal, sebuah Moai diletakkan di makam si kepala suku. Penduduk setempat percaya patung itu akan menangkap mana. Mana itu adalah kekuatan gaib dari kepala suku yang telah meninggal. Menurut mereka, dengan menjaga mana di pulau itu, keberuntungan akan terjadi, hujan akan turun, dan tanaman akan tumbuh. Legenda ini barangkali sudah berbeda dari yang aslinya karena ia diturunkan dari berbagai generasi. Mungkin saja legenda ini ditambahi sensasi agar lebih menarik. Ada yang berspekulasi bahwa Moai dibangun oleh masyarakat kelas bawah untuk memuliakan kelas atas. Orang kelas bawah dipaksa bekerja pada bidang ini. Setelah bertahun-tahun bekerja, orang kelas bawah memberontak dengan keras. Akibatnya banyak patung yang hancur, jumlah penduduk berkurang hingga ratusan orang, dan menimbun sejarah Pulau Paskah selama-lamanya. Orang Polinesia telah mengukir hampir 1000 patung besar yang tingginya hingga 10 meter sampai 12 meter, dan ada yang sampai 14 meter. Dan sekarang Anda ingin memakai topi mereka. Hanya ada satu masalah, topi-topi itu seperti grausi yang dibuat sendiri, dipahat dari batu padat, dan beratnya hingga beberapa ton. Bagaimana bisa orang-orang tersebut mengangkat dan memasang topi raksasa ini yang terbuat dari batu? Teka-teki kuno ini hanyalah satu dari sekian banyak teka-teki yang ditimbulkan oleh peninggalan batu aneh di Pulau Paskah, yang patung Moainya teguh mempertahankan ketenangan mereka selama berabad-abad lamanya.
setelah keturunan misterius masyarakat Rapa Nui Polinesia yang mendirikannya. Dari banyak pertanyaan yang mengelilingi masa lalu di pulau itu, ada dua cenderung yang menonjol. Jelas, antropolog Carl Lippo dari Binghamton University sampai jadi opini liar mengatakan, berspekulasi bagaimana cara orang-orang di masa lalu itu memindahkan patung-patung besar dan bagaimana mereka menempatkan topi besar pukau. Topi besar itu dinamai pukau yang berbobot puluhan ton. Di atas kepala patung besar itu, peneliti sudah memecahkan bagian pertama dari teka-teki selama beberapa dekade. Para arkeolog telah bereksperimen dengan berbagai metode, tapi di balik semua fakta yang menarik atau di balik semua hal yang misteri yang ditinggalkan di patung Moai di daerah Rapa Nui itu, tetap kita harus bangga menjadi bagian yang bisa menyaksikan bahwa telah terjadi patung-patung yang begitu berjajar di daerah Pulau Paskah. Saya Muhammad Rizky Fatahillah, undur pamit.